Oke, aku coba buat share screen dulu ya. Udah kelihatan kah atau masih belum? Kayaknya udah kelihatan juga ya. Jadi aku lanjut buat menjelaskan terkait ini. Jadi terkait lingkup tugasnya KOL ini udah coba aku sederhanakan, jadi kita bisa pahami bareng-bareng gitu ya terkait KL spesialis ini. Nah, tugasnya sendiri itu ya, yang pertama kita ditugaskan di batch ini itu mencari 5 student ambassador dengan minimal 3.500 followers. Kemudian membuat list atau database KOL yang potensial minimal 100. Terus yang ketiga, menghubungi dan membuat kesepakatan kerjasama selain student ambassador. Jadi, 5 student ambassador itu tuh anggap aja kayak KOL gitu. Cuma ini tuh memang ditujukan untuk 5 bootcamp nantinya. Jadi buat pitch ini tuh memang akan dilaksanakan 5 bootcamp. Yang satu bootcampnya itu ada satu student ambassador gitu. Terus kita buat jaga-jaga nih aja, tapi ini juga kayak bukan kayak tugas yang wajib banget, tapi kayak ini buat selingan aja karena nggak wajib juga. Jadi kita tuh juga cari cadangan dari 5 student ambassador ini buat kita hubungi gitu. Gitu. Pokoknya yang paling wajib banget itu 5 student ambassador dan kelas misal nanti kalau kalian menghubungi KOL nanti itu dapat itu nggak apa-apa banget buat kita masukkan. Jadi semisal dalam satu bootcamp itu ada dua, jadinya KOL itu nggak apa-apa gitu. Terus nanti yang terkait list minimal 100 ini kita bakalan cicil setelah weekly meeting ini ya gitu. Jadi kalau setelah ini kita bakalan list per mingguannya kita harus cari beberapa KOL yang bakalan kita list nanti bakalan dibagi lagi gitu biar nanti kita juga udah dapat minimal 100 KOL ini gitu. Terus terkait tugasnya itu juga udah dibagi yang dimana semua member itu kan pasti mengidentifikasi KOL potensial yang relevan dengan market perusahaan dan produk. Oh ya, aku lupa mau jelasin. Jadi KOL ini tuh kita usahakan cari yang mahasiswa aja tapi berpotensi dengan bidangnya. Kalau misal kita benar-benar cari yang udah berprofesi banget itu takutnya kan ada red cardnya sendiri. Jadi kita itu kayak apa ya? Cari yang benar-benar free gitu loh dan itu kita kasih benefit yang sebadan gitu mungkin terkait followers ataupun ikut event kita ataupun lainnya gitu. Terus yang kedua itu membuat database listing KOL dengan target 10 KOL per minggu dari Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Jadi ini tuh bakalan diberlakukan mulai minggu depan, yaitu di hari Senin. Nanti kita bakalan list kira-kira 10 KL per mingguannya itu gimana, dan itu pokoknya sebelum weekly meeting itu kita harus sudah selesai. Jadi kita tuh bakal memaparkan terkait progres-progres kita gitu. Terus yang ketiga itu akan approach masing-masing dua KL yang sudah di list. Nah, terkait approach itu nanti kita tuh bakalan apa ya? Menunggu dulu aba-aba dari divisi yang berkaitan yang menyelenggarakan bootcamp itu tadi. Jadi pokoknya untuk saat ini kita tuh listing aja terkait KL gitu. Jadi terkait KL itu semua yang hubungi, cuma nanti yang bakalan tindak lanjuti itu bakalan dari PIC Project buat berkoordinasi dengan KOL ini dan juga ada juga PIC Brief yang akan menyiapkan briefnya gitu. Nah, buat PIC Project itu tuh ada Kak Dinda, Kak Gabi, dan juga Kak Danu, yang dimana itu yang pertama berkoordinasi dengan KOL, menjadi narah hubung gitu. Jadi kalau semisal dari kalian kita semua udah menghubungi KOL nanti diarahkan ke PIC Project ini. Nanti dari PIC Project itu bakal mendiskusikan lebih lanjut kira-kira siapa sih yang bakalan jadi PIC. Jadi kayak gantian gitu loh, nggak semua itu nanti yang jadi narah hubungnya tuh Kak Dinda, tapi itu bisa aja dari Kak Gaby dan juga Kak Adanu gitu. Nanti itu tuh balik lagi ke PIC Project-nya itu nanti pembagiannya tuh gimana gitu. Terus yang kedua itu membuat dan mengarsip dokumen administrasi kerjasama dengan KOL seperti MOU dan lain-lainnya gitu. Karena kan kita pasti bakalan ada MOU setelah fiksasi kerjasama dari kedua belah pihak
gitu. Terus yang ketiga, kita bakal mengevaluasi dan menganalisa kerjasama dengan KOL dari inseknya dapat berapa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti itu tuh udah ada list-listnya sendiri terkait ini. Kemudian ada juga terkait PIC brief KOL itu juga itu nanti di-handle oleh Kak Cipa dan juga Kak Esa gitu ya. Yang dimana tugasnya itu yang pertama terlibat dalam pembuatan konsep atau ide kampanye produk atau project. Yang dimana PIC brief ini tuh bakalan berkoordinasi lebih lanjut dengan aku yang bakalan dikoordinasi ke PIC project ke KOL yang sepakat buat kerjasama dengan kita. Nah, ini ada juga link-linknya yang dimana ini ada buku panduan terkait MOU gitu ya. Kemarin kan kita juga udah baca ya gitu terkait ini. Gitu terkait MOU-nya itu harus seperti apa dan seperti apa. Nanti kalau misalnya memang ada pembaruan di batch ini tuh boleh digambarin ya karena terkait meeting kemarin yang marketing aku kan belum bisa buat join gitu. Terus ada juga konsep dari campaign ini kan menyusul karena kita juga belum dapat nih apa ya kayak dapat kabar dari divisi yang bersangkutan. Terus ada juga referensi dari KOL sebelumnya di mana itu kan kita juga udah memahami ya kalau semisal di sini itu nanti isinya ada beberapa brief, entah itu brief gabungan dan juga brief terkait yang konten-konten gitu. Konten kayak konten Reels ataupun feed gitu. Ini briefnya, di mana nanti briefnya itu nanti akan dibuat oleh PIC brief gitu. Terus ada juga MOU. MOU itu nanti bakalan berisi terkait kerjasama di antara kedua belah pihak yang dimana kita tuh nanti bakalan berkoordinasi lebih lanjut dengan divisi yang berkaitan yang membuat bootcamp itu. Karena kan nanti kita bakalan dapat konsepan kayak terkait bootcampnya itu gimana gitu. Terus ada juga template chatnya. Ini template chatnya seperti yang udah aku jelaskan kemarin dari kita menghubungi mereka itu seperti apa, terus habis itu terkait yang kita kirim briefnya itu gimana, terus habis itu terkait yang mengirimkan MOU dan juga terkait konten-kontennya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada list KOL juga. List KOL di mana itu berisi KOL yang sudah bekerja sama dengan ASEAN gitu ya. Mungkin kemarin kan aku juga udah jelasin salah satunya tuh contohnya kayak gini gitu. Sebenarnya itu kita bisa aja buat kerjasama kembali dengan KOL ini, tapi kalau dari aku mungkin kita bisa coba dulu dengan yang baru dan mungkin teman-teman juga ada apa ya kayak kenalan dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi itu boleh banget buat di masukkan list nantinya dan kita approach gitu. Terus ada juga timeline upload yang dimana timeline upload itu berisikan beberapa timeline yang akan diupload oleh si KOL itu. Nanti kita bakalan berkoordinasi lebih lanjut dengan yang membuat bootcamp nantinya seperti apa gitu ya. Di sini adalah workspace yang dimana workspace-nya itu udah kita sesuaikan lagi gitu. Aku coba persingkat karena biar juga cepat selesai ya teman-teman. Ini ada juga template chat, di mana template chatnya itu aku sebenarnya udah ada, cuma aku tuh masih berkoordinasi lebih lanjut dengan PIC sebelumnya karena ternyata itu brief yang pernah aku paparkan yang isinya ada benefit, terus habis itu dari ketentuan itu bakalan dikirimkan setelah kita fix kerjasama dengan mereka gitu. Jadi waktu kita approach ke mereka itu nanti kita bakalan melampirkan proposal gitu. Nah, proposalnya itu masih aku diskusikan dengan PIC sebelumnya itu kira-kira gimana karena aku juga masih bingung ya terkait proposal itu bentuknya seperti apa gitu. Terus lanjutkan lagi dengan ini penjelasan dari bidang KOL itu gimana. Di mana listing itu mengumpulkan database dari KOL, approach itu menghubungi KOL atau influencer untuk kerjasama. Ada red card-nya juga yang dimana kita usahakan untuk barter value value ya gitu. Terus ada juga show-nya yang dimana ini ruang lingkup kerja KOL itu seperti apa kayak kontennya berapa, terus nanti di-upload kapan, di keep
berapa lama, dan lain sebagainya. Terus ada juga kita menentukan deadline dari kerjasama KOL itu sampai kapan gitu. Ada juga surat perjanjian kerjasama atau bisa disebut dengan MOU. Ada juga brief yang dimana briefnya yang udah aku jelaskan isinya terkait benefit, terkait alur kerjasama kita dan ketentuannya gitu. Ada juga draft konten yang bakal di-review untuk kita. Jadi kan nanti KOL yang udah sepakat itu nanti mereka bakalan buat draft yang nanti bakal kita lihat dulu, analisis kira-kira aman nggak gitu. Kalau ada revisi nanti kita bakal nyampein ke mereka gitu. Nanti ada reporting juga yang dimana dari hasil mereka ngupload kontennya itu dapat berapa gitu. Nanti kita tuh harus apa ya kayak berkoordinasi lebih lanjut dengan mereka kira-kira itu dapat berapa gitu. Nah, ini yang aku maksud tadi ya, barter kalau semisal harus bisanya harus pakai ini ya guys gitu. Jadi kita harus cari KOL yang benar-benar free. Terus yang terakhir ini ada performance KOL dengan jumlah likes, comment, share, dan save dibagi jumlah followers. Oh, ini nanti kita bakalan apa ya menjumlahkan lagi kira-kira hasil insight yang kita KOL tadi itu udah dapat itu gimana gitu. Nanti mungkin ini bakalan aku tanyakan lebih lanjut dengan PIC sebelumnya gitu. Terus jenis KOL itu ada 4. Ini kita juga udah bahas dari Mega, Marco, Mikro, dan Nano. Dan waktu itu kan juga ada pertanyaannya semisal apakah kita tuh harus mencari yang di Mega aja. Itu tuh enggak. Pokoknya itu minimal followersnya ini, bentar. 3.500 followers gitu. Jadi kita tuh harus cari yang minimal 3.500 followers dan juga ke atasnya gitu. Gitu ya. Terus ini ada juga timeline. Timeline yang udah diperbarui juga. Yang dimana ini review bootcampnya itu dari tanggal 17 Maret sampai 11 April yang akan memperbaiki dan mengoptimalkan website. Terus habis itu konsep strategi marketing dari konten, feed, desain, dan juga broadcast. Nanti akan approach community partner dan media partner. Bakalan ada feedback hasil review materi bootcamp. Terus nanti di tanggal 9 sampai 16 April itu ada hasil reviewnya gitu. Dan di tanggal 17 April sampai 16 Mei ini nanti ada implementasi perbaikan atau evaluasi koordinasi. Terus kemudian ada konten soft selling bootcamp berlangsung. Jadi kemungkinan konten itu memang bakalan kita publikasikan di tanggal 17 April sampai 16 Mei gitu. Pokoknya kita nanti tinggal menunggu dari review bootcampnya itu seperti apa biar kita tuh bisa menindaklanjuti seperti itu. Nah, ini ada open dari bootcamp, di mana di tanggal 17 Mei sampai 31 Mei, yaitu konten marketing tetap berlangsung, tracker publikasi masa internal ASEAN, publikasi community partner, dan juga media partner. Ada juga running bootcampnya, yaitu di tanggal 2 sampai 21 Juni, dan di tanggal 21 sampai 28 Juni itu penilaian dan juga raport, dan graduationnya itu di tanggal 30 Juni. Kita nanti bakalan graduation di tanggal 30 Juni, yaitu pembagian raport, sertifikat, dan juga feedback dari user sendiri itu seperti apa. Ini ada juga note-nya, ada town hall meetingnya itu yang pertama minggu keempat April, yang kedua minggu ketiga sampai keempat Juni dilakukan di akhir bulan, dan yang pertama itu minggu kedua Mei dan juga yang kedua itu minggu saat ke pertama sampai 2 Juni gitu. Pokoknya terkait ini kan timeline tuh cuma sebagai acuan aja, tapi nanti kita bakalan dapat info lebih lanjut dari divisi yang bersangkutan. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari aku ada yang kurang, mungkin dari Kak Ade sama Kak Asna bisa menambahkan gitu ya. Oke, ini ada terkait listing buat nanti. Nanti kan habis ini kita bakal ada tugas terkait list-list beberapa KOL gitu. Nah, nanti itu bisa dimasukkan di sini. Yang dimana nama KOL-nya siapa, username-nya apa, followersnya berapa, kategorinya apa, yang udah dijelaskan tadi, masuk mega kah, makro kah, mikro atau nano. Terus platform yang kalian temui, maksudnya dari username-nya itu di mana? Entah itu Instagram, TikTok,
TikTok maupun LinkedIn. Terus nanti kalau semisal ada kontak KOL-nya tuh bisa dicantumkan entah itu email, WA ataupun lain sebagainya gitu. Ini ada juga PIC-nya. PIC-nya nanti bisa diisikan aja misal dari aku ataupun dari Kak Aisyah. Nanti dari kan bisa kasih catatan gitu ya terkait ini. Mungkin ada catatan yang kakaknya ini apa ya kayak pro banget di bidangnya ataupun apa itu nanti bisa ditambahkan aja sebagai catatan. Oke, ini adalah progres kerja sama KOL. Ini udah aku coba sesuaikan lagi ya gimana nya. Yang pertama nanti kalian, oke, ini aku bentar. Nah, nanti terkait yang sheet ini, progres kerjasama KOL dan juga reporting setelah publishnya itu nanti dihandle oleh PIC Project gitu. Nanti PIC Project bakalan nulis ini kira-kira username-nya apa, nama KL-nya apa, project-nya mungkin project bootcamp ataupun apa, terus nanti nama kegiatannya apa. Mungkin nama kegiatannya itu lebih ke bidangnya kayak digital marketing ataupun lain sebagainya. Terus ada juga status yang dimana kalau semisal kalian udah hubungi nanti bisa diisi sudah dihubungi. Tapi kalau semisal udah ada balasan nih, nanti kalian bisa isikan itu penawarannya disetujui atau enggak. Tapi kalau semisal disetujui, nanti kan bakalan diproses MOU. Nanti kalian bisa klik yang proses MOU. Tapi kalau semisal kalian udah mengirimkan ke mereka dan juga udah diterima lagi ke kita, itu nanti bisa ditulis statusnya MOU diterima. Terus kalau sudah, itu nanti kan kita bakalan memproses lagi proses brief, yang dimana nanti PIC Project bakalan berkoordinasi ke PIC Brief gitu. Nanti kalau sudah briefnya sudah nanti kan dikirim ke kalian sebagai PIC Project, yang kalian nanti akan mengirimkan ke KL tersebut gitu untuk menindaklanjuti kira-kira briefnya ini udah bisa dipahami nggak atau ada yang mau tanyakan gitu. Terus habis itu kalau misal sudah nih, itu nanti dari KL tersebut akan membuat draftnya. Yang dimana draftnya itu nanti bakalan dikirimkan ke kita. Nanti kalau semisal draftnya udah disetujui dan kita sampaikan ke KOL, nanti bakalan dikasih status draft disetujui gitu. Nanti kalau semisal semuanya sudah aman, tinggal menunggu upload itu nanti bisa ditulis statusnya sudah dipublikasikan gitu. Nanti kalau semisal MOU-nya itu bisa dicantumkan aja di ini. Nanti kita bakal ada draft-nya juga. Jadi nanti bakal ada draft terkait MOU yang gimana, terus habis itu terkait yang brief-nya. Biar nanti kalian tuh tinggal masukin link-linknya aja. Dan nanti draft-draft dari MOU ataupun brief itu udah ada di draft gitu. Nanti draft-nya aku kirim kamu menyusul ya sekalian terkait yang template chatnya itu. Ini briefnya juga nanti kan diurus oleh PIC Brief. Nah, draft video nanti kalian juga boleh banget buat dicantumin linknya dari si KOL itu dan juga final videonya gitu. Nanti ada juga reportingnya, ini setelah publishnya gimana, yang dimana PIC-nya siapa yang bertanggung jawab gitu. Nanti ada link publishnya, dapat views-nya berapa, like berapa, komen-nya berapa, dan insight-nya berapa, dan juga mungkin catatan dari kalian, dari si KOL ini tuh kayak lama banget, ataupun apa, ataupun dari hasilnya itu kayak udah memuaskan banget, atau gimana gitu, itu boleh banget buat ditambahin di sini gitu. Atau ini kayak sebagai evaluasi aja, kayak mungkin kita nggak usah kerjasama lagi dengan KOL ini karena slow respon ataupun bagaimana itu bisa gitu. Terus lanjut lagi ke progress brief ini, yang dimana ini nanti kan diurus oleh PIC brief, yang dimana nanti dari projectnya itu apa, projectnya mungkin yang bootcamp itu tadi, terus nama kegiatannya apa, update-nya gimana. Jadi update di sini itu isi dari yang udah kita bahas sebelumnya dari template PPT-nya apakah sudah ada. Jadi mungkin buat saat ini pokoknya kita dari si progress brief ini, PIC brief, itu boleh banget buat request ke graphic design ya terkait template PPT-nya gimana. Nanti kita bakalan diskusikan lebih lanjut gimana nya, biar nanti kita tuh
kalau semisal udah dapat request dari divisi yang menyelenggarakan apa ya bootcamp dan juga kita udah dapat KL, nanti kita tuh tinggal em, mengisikan aja isi-isinya tuh gimana gitu, nggak menunggu terkait template-nya PPT itu gimana gitu. Terus nanti ada covernya juga, ada terkait pasien gimana dan lain sebagainya ini. Pokoknya ini tuh semua ada contoh di brief batch lalu gimana, nanti kalian bisa cek-cek lagi gimana nya. Nanti ini kalau misal kalian update-nya, bentar. Misal kalian isi update-nya itu terkait show. Nah, show ini itu kalian tanggal update progresnya itu di kapan gitu kalian membuat show ini. Atau kalau semisal kalian mau membuat deadline, kira-kira harus fixnya itu di kapan tuh boleh banget gitu. Nanti ada catatan juga, mungkin catatannya terkait show ini tuh udah selesai ataupun belum gitu, masih progres. Terus nanti PIC-nya itu boleh banget diisikan gitu. Mungkin itu aja buat pembahasan terkait meeting ini. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan terkait workspace ini, terutama terkait timeline-nya? Dipersilakan, guys. Permisi Kak, eh sebelumnya maaf yang di list KOL itu yang di bagian PIC itu namaku nggak ada. Oh iya tah, bentar, bentar. Oh iya, ini Iya, ada keliruan. Namanya Eca, oke oke. Oke, aman. Ini aku coba ganti ya. Selain itu, dari Kak Cipa aman nggak? aman Kak, insya Allah terima kasih. Oke, oke. Makasih ya Kak Cipa. Mohon maaf aku ada keliruan seperti ini gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Oh, mau nanya, boleh nggak? Oh ya, boleh. Untuk yang brief KOL itu kan ada aku sama Cipa kan ya. Berarti itu per Mm. project dipegang satu PIC aja ya. Maksudnya satu PIC itu mungkin satu bootcamp itu dari kakak gitu kah? Iya, kayak misalnya untuk project A berarti dipegang aku, ntar project B dipegang Cipa kayak gitu. Atau kayak misalnya satu project bisa dipegang barengan kayak gitu. Oke, kalau semisal terkait ini sih mungkin dari aku kita lihat dulu bootcampnya gimana ya Kak. Kalau semisal bootcampnya itu kayak barengan gitu, entah itu 5 bootcamp jadi barengan di hari yang sama atau berdekatan, itu mungkin kita bakalan bagi lagi terkait KCP-nya nanti handle yang apa, KS yang gimana. Terus kalau semisal kekurangan nanti dari aku bisa bantu. Tapi kalau semisal nggak dalam waktu berdekatan yang kayak berjauhan gitu dari bootcamp yang pertama sama yang kedua itu nanti bisa kalian handle berdua gitu Kak, biar mempermudah juga gitu. Kira-kira aman? Hmm, aman-aman. Oke, Oke, terima kasih Kak Esa. masih juga. Siap. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau nanya lagi deh. Oh iya, boleh. Aku lebih mau nanya soal posisi PIC project sama Brief KOL aja sih. Jadi ini tuh kayak nanti untuk PIC Brief KOL apakah bisa kayak gantian gitu jadi PIC project atau kayak ini untuk sampai selesai posisinya akan kayak gini terus. Jadi kayak misalnya aku sampai bulan terakhir di Ocean ini bakal jadi Brief KOL seterusnya atau kayak misalnya eh, sebulan sekali atau 2 bulan sekali bakal pindah jadi PIC project kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya kalau terkait ini di batch kemarin tuh nggak dijelaskan gitu Kak, tapi kemungkinan ambil kesimpulan itu PIC project itu sampai selesai dan juga PIC brief itu sampai selesai. Mungkin tapi kalau semisal dari PIC yang udah diamanakan ini mau apa ya Kak, gantian gitu tugasnya itu bisa banget. Nanti kita bakalan berkoordinasi lebih lanjut ya kira-kira makanya kita tuh harus tahu dulu sih Kak kayak bootcampnya tuh uh, diselenggarakan berdekatan atau gimana. Terus kalau sudah nanti kita bakalan coba diskusikan lagi. Apakah kira-kira memungkinkan nggak kalau misalnya
Kak Alsya ini ya, los ya caranya ya, Hasna. Oh iya, los beneran. Halo Kak, sorry sorry tadi keputus jaringannya. Gimana gimana? Mm-mm. Aku ya, aku yang keputus ya. Iya, saya nggak putus. Oke, lanjut ya. Oh, Oh, oke oke. keputusnya halo, apakah terdengar guys? Aman Kak, aman Kak Arsya. Aman, aman. Oh, aman. Oke, apakah aman suaraku? Aman, aman. Oke, aman ya. Jadi mungkin aku jelasin lagi terkait ini. Jadi yang dari kakaknya udah nanya ini tuh sebenarnya kalau dari batch sebelumnya itu nggak dijelaskan ya gimana ya, apakah ini tuh sampai selesai atau gimana. Tapi yang aku bisa ambil kesimpulan tuh bisa sampai selesai Kak. PIC project itu sampai selesai dan PIC brief itu juga sampai selesai. Cuma kalau semisal nanti dari Kak Dinda, Kak Gabi, Kak Danu yang jadi PIC project itu mau diganti ke PIC brief itu bisa aja gitu. Nanti kita bakal menyesuaikan lagi. Takutnya kayak nabrak-nabrak atau gimana. Jadi kan nggak apa ya nggak ada penyesuaian ataupun gimana. Jadi terkait itu tadi itu bisa kita realisasikan, tapi kita bisa melihat dulu terkait tugas-tugas dari PIC project sama PIC brief itu gimana gitu. Kalau misal udah aman, nanti kita bakalan ada rolling lagi gitu. Kira-kira Kak Esa aman ke? Kak Esa tuh Kak Siva ya tadi yang nanya. Aku yang nanya. Oke, aman. Nah, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Apakah udah aman? Mungkin aku coba tanyain satu-satu ya. Terkait Kak Esa tadi kan udah aman ya. Kira-kira Kak Cipa ada yang mau ditanyakan lagi Kak atau udah aman? Belum Kak. Nanti Oke. semisal ada pertanyaan mungkin aku akan PC Kak Alisa. Oh iya, oke siap 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 siap. Oke, terus Kak Danu kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Kak Danu? Pas misal nggak bisa buat on mic, bisa di chat Zoom aja. Oh aman, oke aman ya. Kak Danu aman, Kak Cipa aman. Oke. Nah, mungkin karena aman semua, kira-kira dari Kak Hasna ataupun Kak Arda ada yang mau ditambahkan kah? Oh ya, mungkin ini aja sih Kak. Kemarin itu kan divisi marketing itu ada meeting yang membahas terkait administrasi. Nah, kira-kira yang membahas terkait administrasi kemarin tuh ada sangkut pautnya sama KOL kah? Kira-kira yang perlu kita ketahui apakah? Soalnya kan aku terkendala ya buat join kemarin gitu. Ya, dan tim jadi kalau terkait KOL mungkin ini ya ada MOM gitu. Jadi kalau setiap rapat weekly gitu itu harus ngisi MOM itu yang isinya itu apa ya 3 poin intinya itu kayak progresnya sekarang apa lalu kedepannya mau ngapain terus problemnya itu apa kayak gitu. Nah dan MOM itu wajib diisi seminggu sekali sih meskipun kan dijadwalkan kemarin ini ya rapatnya meetnya secara sinkron gini Zoom ataupun Google Meet itu 2 minggu sekali. Eh, Seminggu sinkron, seminggu asinkron by WA group kayak gitu. Nah, itu tetap harus ada MOM-nya kayak gitu. Nah, nanti MOM-nya dibantu sama Kak Sandro di grup sih gitu, Kak Asya dan tim. Itu aja. Oh, berarti, ya, aku nggak soalnya dari Kak Sendro itu kemarin ngirim ke aku ya, terus baru aku bisa isi hari ini. Mm-mm. Iya, kayak gitu. Oke, tapi selain itu tuh nanti dari yang
yang Oceanus-nya itu apakah kira-kira ada ngisi itu lagi Kak buat yang kita weekly meeting besok itu? Atau yang dari Kak Sandra itu udah cukup? Oh, bakal terus ada setiap minggunya. Nanti dikirim sama Kak Sandro. Oh gitu gitu. Oke oke. Mungkin itu sih udah aman dari aku. Selebihnya itu aja ya Kak. Nggak ada yang mungkin dari Kakak tambahkan? Iya, cukup sih. Udah cukup jelas Aisyah terkait workspace dari tim spesialis. Mungkin nanti kalau ada tambahan atau apa ya, improve perbaikan gitu, kita sambil jalan aja ya. Kita sambil lihat medannya dulu kayak gitu. Oke, siap-siap. Makasih ya Kak Arda. Oke. Oke, mungkin dari Kak Hasna ada yang mau ditambahkan? Atau sudah aman? Atau enggak mungkin dari Kak Sandro ataupun Kak Anissa dan Kak... Eh, Ayo, eh, so, gak suaranya ya putus. di halo Oh, halo. oh ya aman Kak, aman aman. Oke. Kalau dari aku sih mungkin minta tolong yang workspace ini linknya dicantumin di description grup Iya. aja kali ya Kak. Jangan lupa itu. Terus untuk aku boleh lihat gak tadi yang lingkup tugasnya boleh agak digeser ke kanan nggak? Oke, yang ini kan Kak? Oh iya betul. Hmm. Tuh. Hmm, oke nanti paling minta tolong aja kali ya. Yang buat arsipan dokumen administrasi yang kerja sama KOL itu kira-kira udah ada semacam filenya gitu belum ya Kak? Arsipan MOU itu mungkin di draftnya yang bisa nanti kita masukkan MOU terkait. Oh, oh maksudnya ini tak Kak? Maksudnya MOU yang bisa kita pakai buat nanti gitu Kak atau gimana? Iya, jadi Oh, eh dokumen yang MOU-nya nanti bakal dipakai dan misalnya yang udah ditandatangani itu berarti ini disimpannya sama tim administrasi atau sama KOL juga ya? Mungkin boleh dibantu Kak Sandro? Jadi Kak, ya nanti yang simpan itu tim administrasi Kak. Pertama itu untuk QOL-nya ini kan didapat dulu database-nya gitu ya Kak. Ya nanti untuk pengajuan tanda tangan nanti saya ini Kak, diajukan ke head-nya dulu. Apakah diterima atau enggak. Nanti kalau misalnya ada salah nanti minta direvisi lagi sama tim KOL-nya gitu. hmm. Oke, berarti dari KOL sendiri nggak megang pengarsipannya ya Kak Sandro? Hmm, Enggak Kak, yang megang itu administrasi Kak. Oh, oke oke. Udah sih paling itu aja kali ya. Kalau dari aku, dari workspace-nya juga udah oke banget sih, Kak. Kalau dilihat dari yang kemarin juga berbeda banget ya, karena ini aku lihatnya juga lebih ringkas, lebih simple. Good job buat Kak Alsha, thank you juga untuk pembuatannya. Ya paling itu sih, tolong di reminder juga kalau misalnya tracking segala macem di workspace, di follow up terus aja buat teman-temannya isi. Oke, sama ini aku mau mastiin lagi berarti terkait MOU itu isi-isiannya ataupun kalau bisa memang ada perubahan itu nanti dari KOL yang dimana nanti buat membuat MOU dan juga yang mengarsip terkait MOU dari KOL yang udah fix itu berarti dari administrasi gitu ya Kak ya. Iya Kak, benar. Oke, tapi kalau semisal dari KOL juga apa ya kayak kita membuat database juga terkait MOU itu tadi buat jaga-jaga mungkin terkait jadi acuan di batch berikutnya sama yang nanti bakal dimasukkan ke sebentar masukkan ke sini tuh apakah kira-kira boleh? Boleh sih Kak. Kalau bisa sih database MOU-nya itu mau dibuat jadi satu nggak? Jadi bisa diakses sama KOL-nya sama administrasi juga. Oh gitu. Di, Oke, oke. Berarti terkait itu nanti berarti tetap dari administrasi, tapi nanti kita juga bisa akses gitu ya, Kak ya? ya benar. Oke, oke, oke. Nanti terkait MOU, nanti coba aku tinjau dulu ya. Nanti bakal diskusikan dengan yang lain. Kira-kira ada nggak perubahan? Nanti kalau misalnya ada perubahan atau gimana, nanti kita bakalan koordinasi lebih lanjut ke Kak Sandro ya. Karena kan terkait MOU itu perlu kita segera lakukan juga, biar kita tuh
udah apa ya, tinggal dilaksanakan aja terkait brief-briefnya dan lain sebagainya gitu. Itu sih terkait itu. Terima kasih ya buat kakak-kakak. Oke, sebenarnya aku mau menjelaskan lebih lanjut terkait yang sebentar. Oke, bentar ya, aku coba buat share screen lagi. Ini masih loading. Mungkin dari kalian kan masih bingung, jadi aku sekalian buat jelasin gitu terkait ini. Kira-kira apakah udah kelihatan? Bentar. Ini kayaknya loading. Yang itu loh, yang misinya terkait eh, weekly report dari kita, marketing, dan juga teman-teman, entah itu nanti dari jam-jamnya dan lain sebagainya gitu. Kayaknya belum kelihatan nggak sih Kak ini? Bentar, aku coba stop share dulu. Oke, bentar ya guys. Ada sedikit kendala tadi. Bentar, ini masih loading. Kan di aku zoomnya. Oke. Kira-kira ada kelihatan ya terkait ini. Jadi aku coba buat jelasin terkait ini biar kita tuh juga udah progres lah terkait ini tadi gitu ya. Ini udah ada penjelasannya terkait ini tadi pengisiannya. Cuma aku mungkin langsung lanjut aja ke ini biar kalian makin paham langsung gitu ya. Ini katakanlah ini kan dari marketingnya ini kan aku udah coba isi. Nanti kalian juga bisa contoh terkait ini tadi di mana. Ini kan aku udah isi ya dengan namaku. Nanti agendanya kayak mungkin kan kita kan udah melaksanakan transfer learning ya terkait KOL. Nanti boleh banget diisikan agendanya meeting, uh, actionnya gimana, deadline-nya kapan, yang kita laksanakan meetingnya itu, KPI-nya itu tuh kalau yang aku ingat itu kayak tugas gitu loh. Jadi tugasnya dari KPI-nya itu berapa, nanti progresnya apakah udah dilaksanakan atau enggak, itu juga dituliskan satu. Nanti kalau misal udah, nanti kita tulis skornya mungkin 100 gini gitu, dengan presentasinya juga. Nanti ada tulisan Excelan kayak gini gitu. Jadi nanti kalian diisi di bagian KOL spesialis. Di bagian KOL spesialis mungkin katakanlah kayak Kak Esa ya, Kak Esa. Nanti Kak Esa bisa isikan terkait meeting transfer learning kita KOL, nanti actionnya gimana, deadline-nya kapan, KPI-nya berapa, progresnya kapan, dan juga skornya gitu. Itu yang pertama. Nah, nanti selain agenda dari transfer learning kemarin, itu juga boleh banget diisikan terkait yang meeting sekarang yang kalian ikuti. Nanti kalau semisal udah, itu boleh banget diisikan terkait penugasan kita sekarang yang kita nanti di minggu depan itu bakalan list terkait KOL. Jadi nanti dari aku bakalan informasiin lagi kira-kira deadline-nya kapan, tapi pokok kita tuh bakalan mulai jalan itu di hari Senin besok gitu. Terkait list dulu sama dari aku bakalan coba ninjau dulu terkait MOU, nanti kita bakalan diskusikan lebih lanjut gitu. Ini terkait
weekly report kita. Terus ada juga kan terkait yang masing-masing buat ngisi terkait jadwal-jadwalnya mungkin kayak semisal aku ya. Bentar. Soalnya dari beberapa kalian tuh juga ada yang nanya kan terkait ini gitu. Jadi terkait ini tuh yang aku pahami itu nanti diisi dengan kalian itu eh, kalian di hari itu tuh kalian udah kerja di ASN ataupun ngerjain tugas KOL itu dari waktu kapan sampai kapan gitu. Nah, mungkin kayak gini. Sebenarnya aku lupa-lupa ingat ya. Jadi aku coba isi buat ini dulu. Nanti kalian boleh banget isikan kayak hari ini buat meeting itu di jam 1 sampai jam berapa gitu. Pokoknya kalian yang bertugas itu diisi banget ya. Dan pokoknya terkait ini tuh pengisiannya, pokoknya terhitung per hari ini, pokoknya sesuai dengan tanggalnya itu tadi gitu. Cuma karena yang aku lihat di sini itu kan ini tanggal 21 ya. Dan buat tanggal 22, tanggal 23 itu kan nggak ada. Aku kurang tahu ini gimana nya. Karena kan kita kan dilaksanakan di tanggal 23 ya. Jadi kalau mau Isa tuh juga bingung. Mungkin nanti dari Kak Anissa sama Kak Naul ya, kalau nggak salah lupa aku. Pokoknya mungkin bisa menambahkan terkait ini penjelasannya gimana. Karena dari aku juga masih kurang jelas, paham gimana gitu. Itu mungkin dari aku kira-kira ada yang ditambahkan Kak atau mau ditanyakan dulu terkait ini? Kak, aku izin masuk boleh? Iya, boleh Kak, boleh. Kak, oke, aku mau ini yang di HR Talks ini yang di pengisian jam kerja di sini kan jam kerjanya 4 jam, satu hari itu 4 jam ya Kak. Nah di sini tuh kita kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Jadi Oh, iya. misal di sini kan di tanggal 14 itu isinya hanya dua ya yang diisi. Nah itu baru 2 jam, jadi harus ditambah lagi 2 jam lagi biar cukup 4 jam gitu Kak. Nah jadi kalau misal di kita meetingnya kan hari Sabtu ya, nanti mungkin untuk jam kerja ini diganti di hari Senin gitu, Kak. Seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti perhariannya itu harus diisi maksimal ataupun minimal itu 4 jam gitu ya Kak. Jadi nanti Ya, terus terkait ya mungkin sebenarnya kan kita jam kerjanya sampai Jumat ya. Jadi di hari Sabtu Minggunya tuh bisa diisikan di hari berikutnya yaitu di hari Senin gitu. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Mungkin ini aja ya guys terkait pembahasan kita. Sama aku mau ingetin, ini kalau nggak salah ada pengisian terkait. Bentar. Oh, ada personal session yang pertama dari Beach Plus itu jangan lupa buat diisi. Nanti aku bakalan kirimkan lagi ke kalian. Itu bisa banget diisi ya karena deadline-nya itu di hari Rabu tanggal 26 Maret. Jadi tinggal 3 hari lagi. Jadi kalau misalnya kalian lagi free nih itu boleh banget gitu. Takutnya kalau minggu depan itu kalian udah sibuk-sibuknya gitu loh. Mungkin ada yang UTS ataupun apa. Sama sebentar. Seingat itu di akhir itu nanti kita bakal ada bonding. Nah, bonding di tanggal 27 Maret itu kan kalian kalau semisal ikut ataupun enggaknya itu kan perlu absen ya gitu. Jadi jangan lupa juga buat di absen. Nanti bakal aku kirimkan lagi. Jadi kalau semisal free hari ini tuh boleh banget dicicil gitu ya. Mungkin itu aja buat yang aku bahas sebelum ditutup. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan? Kalau udah cukup. Halo Kak, jangan lupa isi absen ya Kak ya. Oh ya, oke oke. Nah, ini juga jangan lupa isi absen ya guys. Terkait ini mungkin buat jaga-jaga nih, kalian bisa screenshot dulu ya. Nanti kalian bisa isi absen gitu. Oke, jangan lupa isi ya. Mungkin itu aja ya buat pembahasan kita siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Nah, ini Kak Sandro ada yang nanya, anak HRD itu apakah absen juga?